Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, persekutuan kaum lanjut usia GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program SPMAB edisi 13 Januari 2025 bersama saya Sampur Wigati Ishak dari GPIB Sire Asih Bandung. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sebelum kita membaca sabda Allah dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat sepanjang malam yang boleh kami lalui. Kami boleh beristirahat dengan lelap, dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami kembali dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang baru, kesehatan, kebaikan, dan anugerah Tuhan yang tak terhingga bagi kami. Kami mau mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini dengan sabda-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami dan menjadi tuntunan dalam hidup langkah kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ibu Bapa, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini bacaan kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 10 ayat 1 sampai 5 yang demikian bunyinya. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Arkenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Dari mereka inilah tersebar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanah mereka dengan bahasa mereka, menurut kaum dan bangsa mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu Bapa, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita diambil dari Sabda Bina Umat pagi hari ini, diberi judul tema keanekaragaman dalam keluarga. Yang menjadi ayat emas bagi kita diambil dari ayat 5b, demikian bunyinya. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanah mereka dengan bahasa mereka, menurut kaum dan bangsa mereka. Bapak Ibu yang terkasih, seorang sahabat pernah bercerita tentang keanekaragaman dalam keluarganya. Ayahnya menikah dengan ibunya yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Hal yang sama juga dijumpai dia dalam keluarga om dan tante dari ayah dan ibunya. Hampir tidak ada keluarga yang menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Bahkan ada yang juga menikah dengan orang Eropa. Yang menarik juga, dalam satu keluarga besar, mereka ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Islam. Meskipun mereka memiliki banyak perbedaan, namun keluarga mereka mengajak mereka untuk bisa saling menerima perbedaan dalam keluarga. Situasi keluarga yang beragam juga kita jumpai dalam cerita tentang keluarga Nuh.
Nuh mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dari ketiga anaknya, terutama anaknya yang bernama Yafet, akan lahir anak-anak yang menjadi cikal bakal terbentuknya berbagai bangsa. Menurut bacaan kita ini, dari anak-anak Yafet ini terpencar bangsa-bangsa di daerah pesisir. Di ayat-ayat yang lain, kita juga membaca bahwa dari anak-anak Nuh yang lain juga menyebar bangsa-bangsa yang lain. Itu artinya keluarga Nuh pada akhirnya menghadirkan keanekaragaman bangsa, budaya, bahasa, dan juga adat istiadat. Keanekaragaman ini lalu diterima sebagai bagian dari berkat Tuhan melalui keluarga Nuh. Bacaan ini mengingatkan keluarga-keluarga orang percaya untuk siap menghadapi dan mensyukuri keanekaragaman di dalam keluarganya. Mungkin saat ini kita tidak tahu seperti apa keragaman keluarga kita di masa depan. Namun, jika kita terbiasa dan melatih setiap anggota keluarga kita untuk menerima keanekaragaman tersebut, maka kehidupan akan menjadi jauh lebih menyenangkan. Jika dalam keluarga kita belajar untuk menerima perbedaan yang ada tanpa menjadikannya sebagai alasan untuk berkonflik, maka kita juga punya kemampuan untuk mewujudkan dalam masyarakat. Jadi, mari menghargai keberagaman dalam keluarga kita. Amin. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia punya di dalamnya. Ibu bapak, oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita tutup dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sabda dan perenungan firman-Mu pagi ini, yang mengajar kami untuk senantiasa menjadi pembawa damai, walau kami hidup di dalam perbedaan, baik suku, agama, dan adat istiadat. Hal ini juga yang terjadi bagi hamba pribadi. Kami ditakdirkan dengan satu keluarga yang berbeda suku. Ada suku Ambon, Jawa, Sanger, suku Dayak, dan suku Banjar. Namun kami hidup rukun di dalam kebinekaan. Semua boleh terjadi karena campur tangan Tuhan dan karena kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di antara sahabat PKLU GPIB pun ada yang mengalami hal yang sama. Kiranya keberagaman ini membuat kami semua bersyukur atas kebesaran Tuhan, dan kami tetap membawa damai, kami tetap membawa sukacita di dalam persatuan, di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Pagi hari ini kami mau berdoa juga untuk para pendeta-pendeta GPIB, mulai dari fungsionaris sinode, mupel-mupel di wilayah provinsi yang ada, para ketua majelis jemaat, bahkan yang ditugaskan di pos-pos pelkes yang berada di pelosok-pelosok. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati agar secara kualitas dan kuantitas mereka berhasil, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jemaat yang merasakan kasih dan berkat Tuhan. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, juga memberkati keluarga para pendeta ini masing-masing. Berdoa juga untuk para pengurus
PKLU dari tingkat pusat sampai di wilayah di gereja setempat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya yang dilakukan dengan sukacita dan tulus hati, sehingga apa yang dilakukan setiap saat boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bahkan bagi sesama, terutama untuk persekutuan kaum lanjut usia. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada suatu pekerjaan yang sia-sia di mata Tuhan. Bapa, kami juga mohon padamu, tolonglah seluruh jemaat-Mu di GPIB, terutama yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan, beri kekuatan dan semangat agar mereka tidak berputus asa dalam menantikan pemulihan yang berasal daripadamu saja, dalam usaha-usaha mereka untuk mencari kesembuhan. Tuhan tetap menguatkan dan menghiburkan. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang bergumul secara ekonomi, secara pekerjaan yang mereka lakukan dan tekuni, dan kemudian rumah tangga yang disharmoni. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati agar pemulihan terjadi daripada Tuhan saja. Tuhan, tolonglah kami semua. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan tingkah laku kami, agar doa dan permohonan yang kami naikkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Bapa, yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma-oma terkasih, sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.